informasi terkait agenda Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama, bertindak selaku imam sholat isya dan tarawih Ustadz Idam dari Pariasa. Kemudian untuk imam dan ceramah kajian subuh Ustadz Mutarandes bagi jam. Ketiga, untuk kegiatan Ramadan di Masjid Cahaya Jamadela bagi yang pertama, kajian jelang berbuka puasa mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, tadarus Al-Quran setiap pukul 21 sampai selesai. Ketiga, Masjid Cahaya Jamadela menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan keempat, akan diadakan pesantren Ramadan khusus anak-anak. Dan untuk perolehan sholat subuh di hari Ramadan keempat ini terkumpul 108.000, sehingga jumlah keseluruhan dari awal Ramadan terkumpul sebesar Rp1.246.000. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Untuk memulai kajian tarawih malam ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Idam Devariasa disilakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dengan nikmat itu kita sebagai hamba yang insya Allah termasuk orang-orang yang beriman dapat meluangkan waktu untuk beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga, sahabat, dan insya Allah umat-umat yang selalu istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan insya Allah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultum kali ini tadi sudah saya bacakan surat Al-Baqarah 183 dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Namun di sini yang ingin saya sampaikan adalah ada kalimat atau kata di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut kaitannya dengan beriman. Kutiba amanu dan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Saya menggarisbawahi iman, orang-orang yang beriman. Kemudian di hadis tadi, man shoma ramadana imanan, dengan keimanan. Saya tidak membahas puasanya, namun saya membahas kaitannya dengan iman ataupun orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di sholat Isya saya akan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi dalam ayat ini kita kalau mempelajarinya bahwa ada sifat orang-orang yang beriman di dalam. Artinya bahwa Rasul itu beriman kepada Al-Quran
Rasul beriman, Rasul percaya terhadap hal demikian. Begitu pula terhadap orang-orang beriman pula, beriman terhadap Al-Quran tersebut. Maka sifat dari orang-orang beriman ialah bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian sifat yang selanjutnya ialah bahwa mereka orang beriman itu tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain dari rasul-rasul tersebut. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian sifat yang selanjutnya ialah kaidah orang beriman ialah bahwa qalu sami'na wa ata'na, selalu mendengar dan taat. Kemudian sifat yang selanjutnya ialah bahwa selalu bertaubat kepada Allah dan yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui sifat orang beriman itu aja tidak cukup. Tidak cukup kita mempunyai sifat orang beriman andaikan kita belum mempunyai keimanan yang kita kenal dengan hakiki ataupun hakikat itu sendiri, dengan keimanan yang sebenarnya itu. Orang mengaku sebagai orang beriman, namun ketika tidak mempunyai hakikat, tidak menjalankan keimanan itu sendiri, maka belum sempurna akan hal tersebut dalam hal ini keimanan. Maka untuk mengetahui hakikat dari keimanan tersebut, untuk mengetahui keimanan yang sebenarnya, orang-orang yang beriman sebenarnya itu ialah ada pada hadis At-Tabarani. Di situ dikisahkan bahwa ada satu pagi hari, satu ketika di pagi hari, Haris bin Malik Al-Ansari, jadi sahabat Haris ini dari golongan Ansar, beliau berjalan di satu pagi lantas bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Rasulullah bertanya, wahai Haris, bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Lantas sahabat Haris mengatakan bahwa, ya Rasul, pada pagi ini saya telah memiliki hakikat keimanan. Saya memperoleh keimanan yang hakiki. Bahasa kesehariannya itu, pada pagi hari ini saya merupakan seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Lantas Rasulullah berkata, wahai Haris, perhatikanlah kata-katamu, karena sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hakikat. Lantas sahabat Haris mengatakan bahwa, ya Rasul, saya menjauhkan diri dari dunia. Di malam hari saya melakukan sholat sunnah, sholat lail, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang hari saya mendahaga, menahan lapar, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ seakan-akan saya melihat terang, melihat arsy Rabbku yang sangat dekat, dan seakan-akan saya melihat penduduk surga saling bertemu satu dengan yang lain, dan seakan-akan saya melihat penduduk neraka berteriak sekencang-kencang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada sahabat Haris, engkau telah memiliki hakikat keimanan, maka berpeganglah kepada hakikat iman tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang kata ini sebanyak 3 kali kepada sahabat Haris. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang saya sampaikan kaitannya dengan keimanan ini, maka sesungguhnya keimanan ataupun orang-orang yang beriman itu ialah selalu beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah di malam hari, mungkin sholat lain dan yang sebagainya, berzikir kepada Allah dan yang lain sebagainya, dan di siang hari menahan hawa nafsu, yakni dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nantinya akan memperoleh kebaikan dari itu semua, yakni di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan itu merupakan sebaik-baik makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini merupakan orang-orang yang mempunyai keimanan yang hakiki, keimanan
keimanan yang sebenar-benarnya di hadapan Allah, sehingga kita akan menjadi golongan orang-orang yang sebaik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.